Lah, saudara pastor, Silakan. saya mulai saja. Saya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Share screen saya sudah kelihatan, pastor? Masih belum di layar saya ini. Oh ya, sudah hampir muncul. Ya, sudah Pak. Sudah ya Pak, pastor? Sudah. Silakan. Dalam sesi yang ketiga ini saya membatasi diri bahwa mengungkapkan filosofi suku Nias dan implementasinya dalam interaksi antara Ononiha dan antara Ononiha dengan kelompok masyarakat lain. Saya tidak menyinggung lagi, saya tidak membahas bagaimana nilai ini telah terinternalisasi dalam kehidupan orang Nias. Itu tidak kompetisi saya, karena itu Romo Ote di situ sebagai antropolog dan Pak Pendeta. Jadi saya hanya membahas bagaimana sih implementasi filosofi suku Nias Sehimate Moroela ini dalam kehidupan, dalam pergaulannya selanjutnya. Maka kita awali bagaimana sebetulnya manusia itu. Aristoteles mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial, zoon politikon. Jadi seorang manusia hanya akan berarti, hanya bisa memenuhi kebutuhannya, bisa berhubungan dengan orang lain. Tidak pernah ada manusia yang hidup sendiri, tetapi dia memerlukan manusia lainnya. Bahkan manusia menjadi manusia hanya apabila ia berhubungan dengan manusia lainnya. Lalu ada seorang ubi societas ibius, ungkapan yang disampaikan oleh Cicero. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, dalam masyarakat itu terdiri dari beberapa individu-individu. Lalu individu itu membentuk kelompok yang disebut masyarakat. Lalu mereka menyadari di antara mereka pasti terjadi konflik kepentingan, maka mereka sepakati sebuah aturan untuk menyelesaikan konflik itu, maka itulah yang disebut hukum. Homo homini lupus. Ini Thomas Hobbes mengatakan bahwa ada satu sifat manusia itu seperti serigala. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini yang sifat yang ada dalam diri manusia. Maka untuk itu, manusia-manusia tadi, individu yang ada dalam kelompok masyarakat tadi itu menyepakati sebuah aturan yang namanya hukum, agar tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Itulah hukum. Maka hukum itu adalah merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Ini hukum. Jadi ada sanksinya. Selain hukum, kita juga kenal masyarakat. Saya ulangi tadi, masyarakat ini harus manusia-manusia yang berkumpul tadi itu memerlukan hukum, aturan. Orang Nias memerlukan hukum, dan itu yang mengatur tingkah laku mereka. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa antara kepentingan manusia itu saling berkonflik. Mereka berkonflik karena konflik of interest. Mungkin kepentingannya yang sama, maka sering terjadi perselisihan. Perselisihan biasanya diawali karena pelanggaran hak dan kewajiban. Maka timbullah konflik. Maka itulah timbul hukum. Sekarang apa hubungannya dengan budaya? Dalam judul saya sudah sampaikan budaya hukum. Budaya ini adalah nilai-nilai yang lahir dalam diri manusia yang sejak lahir sampai ia besar ditanamkan oleh leluhur, oleh orang tuanya. Dan nilai-nilai itulah yang mempengaruhi karakternya, tindakannya dalam kehidupannya. Baik di dalam kelompoknya atau setelah ia keluar dari kelompoknya pergi merantau seperti orang Nias yang tinggal di diaspora saat ini. Nah,
Salah satu nilai itu tadi telah disebut oleh Pak Pendeta dan Pak Marinus adalah nilai schemate moro aila. Nah, lalu ini salah satu penting. Sistem hukum itu ada 3. Ada struktur hukum. Struktur hukum itu adalah peranatanya. Penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada orang KPK. Ada advokat, itu hukum. Lalu ada substansi hukum. Substansi hukum itu adalah peraturannya, undang-undangnya. Itu urusan Pak Marinus dengan pemerintah, itu di DPR. Lalu ada budaya hukum. Nah, budaya hukum inilah menjadi penting sejauh mana masyarakat patuh pada hukum. Nah, dari semua sistem hukum ini, dari 3 ini, sistem hukum, budaya hukum inilah yang sangat penting untuk menjadi pedoman kita. Selain norma hukum, ada norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jadi, tidak hanya norma hukum, ada norma. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan di awal bahwa ada beberapa norma. Inilah norma itu, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama. Apa membedakan norma agama dengan norma hukum? Ya, norma hukum itu punya sanksi. Barang siapa yang melanggar akan dihukum, akan dikenakan denda. Tetapi norma agama, saya sebagai seorang Katolik, kalau tidak ke gereja tidak ada hukumannya. Kalau tidak berdoa tidak ada hukumannya. Norma kesopanan, kalau saya bicara lancang kepada orang tua tidak ada sanksi hukumnya. Paling sanksi sosial, li ilah hukum. Ini yang membedakannya dengan norma hukum. Jadi norma hukum itu ya ada paksaan dan bersifat umum. Hukum yang berlaku di Indonesia tadi Pak Menteri sudah menyampaikan itu adalah koridor negara. Berlaku kepada semua warga negara Indonesia. Kalau norma susila, apalagi kalau ada nias, hanya berlaku untuk orang nias. Maka schemate moro aila itu hanya berlaku untuk orang nias. Karena kelompok lain juga punya nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam hidupnya. Maka setiap suku mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Jika 2 kelompok, 3, 4 kelompok ini berhimpun dalam satu daerah, maka ada beberapa kelompok masyarakat. Maka masing-masing kelompok masyarakat ini jika mempertahankan nilai-nilai yang dia junjung tinggi menurut ke daerahnya, dipastikan akan terjadi konflik. Maka harus kita sadari bahwa nilai-nilai itu tidak hanya punya orang Nias, tapi ada juga pada suku lain. Nah, sekarang saya lebih fokus kepada bagaimana sih implementasi daripada filosofi schemate moro aila ini dalam budaya masyarakat Nias. Maaf saya meminjam istilahnya Pastor Ote karena banyak saya bertanya, belajar dengan beliau. Ononiha itu adalah masyarakat yang berbudaya, memiliki nilai-nilai dalam bersikap dan berperilaku dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakat. Nilai-nilai budaya yang sejak kecil telah diresapi, tumbuh dan hidup dalam masyarakat sehingga konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa Ononiha. Istilahnya itu nilai-nilai itu sudah merasuk mengakar dalam kehidupan orang Nias. Martabat, harga diri, status dan kedudukan, hal yang harus dijaga dan diperjuangkan. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Marinus, Ononiha sangat menjaga dan mempertahankan hal yang bersifat identitas. Pak Pendeta juga mengungkapkan itu, asal-usul, marga, kampung, budaya, adat istiadat, dan hal-hal yang telah terbentuk dalam dirinya. Lalu ini, impian yang ingin diraih dan diagungkan oleh Ononiha ialah lahemi, kemuliaan, sumange, kehormatan, toi, nama, jabatan, dan kedudukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Eforus. Tidak diterima bila dipermalukan oleh siapapun. Prinsip dasarnya ialah identitas, lahemi, sumange, toi, jangan hilang dan dihina, karena di sanalah muncul ungkapan schemate moro aila. Tetapi dalam proses inilah kata-kata schemate moro aila. Karena itu, nah kita lihat
Ononiha ingin mempertahankan eksistensi dan jati dirinya sebagai seorang yang bebas dan beradab. Sebagai makhluk sosial, Ononiha berinteraksi dengan orang lain, tetapi butuh untuk dihargai dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak ingin terhina atau tersinggung, terutama mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan identitas dirinya, asal-usul, marga, kampung, budaya, adat istiadat, dan kehormatan atau nama baik. Ketersinggungan terhadap hal-hal ini dapat menjadikan persoalan menjadi besar, amarah, dan harus diselesaikan diakhiri dengan berbagai cara. Diselesaikan dengan cara baik, berdamai atau bermusyawarah, tetapi tidak jarang diselesaikan dengan cara kekerasan, pertengkaran, perkelahian, bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Sekarang saya mau ajak kita secara positif. Filosofi ini telah mendorong orang Nias untuk mengisi, untuk bisa berkompetisi dengan masyarakat lain. Ada yang menjadi dosen, ada yang sudah menjadi hakim agung, ada menteri, nih, ada anggota DPR, ada Pak Menteri di sini, baik di TNI dan di polisi, ada Pak Evorus, ada Pak Pastor, ada dokter, dan ada pilot. Masih banyak lagi bidang kehidupan yang diisi oleh orang Nias. Inilah yang menjadi positif dari Sekimate Moro Ayla ini. Kita coba membawa filosofi ini ke arah yang positif. Dengan ada filosofi ini, maka orang Nias tampil bisa bersaing dengan masyarakat lain. Di sini ada Pak Marinus Kia, kelihatan, dan banyak kita yang mengisi jabatan-jabatan itu. Bahkan sekarang pun, Ononiha tersebar dan tinggal di berbagai kota, bahkan ada yang tinggal di luar negeri, mancanegara, baik karena alasan studi atau karena pekerjaan. Itu sudah. Sekarang ini Ononiha sudah mengisi lapangan pekerjaan di sektor informal, tukang pangkas, penjahit, dan distributor barang dan jasa di beberapa kota besar di Indonesia yang dahulu itu tidak mungkin. Inilah nilai-nilai positif dari Sekimate, prinsip Sekimate Moro Ayla. Lalu semakin terbukanya masyarakat Ononiha menerima perubahan dan kemajuan teknologi, menerima dan beradaptasi dengan masyarakat dari suku yang berbeda. Tetapi kita tidak boleh menutup mata. Filosofi itu juga telah menimbulkan konflik hukum antara Ononiha sendiri dan antara Ononiha dengan masyarakat lain. Saya kasih contoh di Bandung. Terjadi pergeseran nilai terhadap filosofi Sekimate Moro Ayla. Karena mengagungkan Lahemi, Sumange, Toi, harga diri dan nama baik, sering terjadi perselisihan dalam pergaulan interaksi dengan orang lain yang bertendensi kriminal. Perkelahian antar pribadi, antar kelompok, atau bahkan penganiayaan sampai kepada peristiwa kematian yang sangat tinggi, yang akhirnya menjadi konflik masalah hukum. Kebetulan saya praktisi, saya seorang hakim. Tidak sedikit peristiwa ini yang kami selesaikan. Ketika kita tanya apa penyebabnya, saya tersinggung. Kami tersinggung. Padahal peristiwa tersinggungnya itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjadi pertanyaan, apakah masuk penjara itu? Maka prinsip Sekimate Moro Ayla ini masih bisa dipegang? Apakah dengan kita dibui, itu prinsip Sekimate Moro Ayla itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan hanya karena kesalahan, hanya perbedaan pendapat dan dendam? Orang Nias senang dan bangga menyelenggarakan sebuah pesta besar secara meriah, lancar, banyak yang hadir, dan banyak babi yang dikorbankan. Sehingga akibatnya pihak laki-laki yang tidak mampu akan berutang kepada orang lain, mengutangi orang lain, meminjam, mengutang pada orang lain. Tadi Pak Amayabes sudah menyampaikan itu. Karena secara material sebetulnya mereka tidak mampu, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai emas dan babi. Tapi demi harga diri, dia melakukan itu. Lalu apa yang terjadi? Sering terjadi karena jujuran yang tinggi, maka seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan.
Dan ini peristiwa aib dan akan menimbulkan konflik hukum. Keluarga perempuan akan mencari laki-laki dan terjadilah pertikaian antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Dan ini sudah banyak terjadi. Tidak hanya di Nias, di kota-kota besar, di Bandung, di Palembang, di Jambi, di Pekanbaru ini terjadi. Hukumannya kalau membunuh itu 15 tahun, 20 tahun, bahkan bisa hukuman mati. Apakah seimbang? Apakah pemahaman Sehimate Moro Ela ini masih bisa dipertahankan atau tidak dengan peristiwa ini? Perang antar eri ini tadi saya tidak ulas lagi, tadi Pak Pendeta sudah mengulaskan. Terjadi bentrok perkelahian antar sesama Ononiha sendiri dan antara Ononiha dengan komponen masyarakat lain di beberapa kota daerah di Indonesia. Penyebabnya ialah ketersinggungan karena merasa harga diri diremehkan. Antara orangnya sendiri sering terjadi hanya karena hanya soal diremehkan, tidak dihargai. Lalu menikam, menganiaya sampai luka bahkan mati. Itu tadi akibatnya terjadilah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dan reaksi masyarakat setempat, masyarakat lokal menolak kehadiran Ononiha di suatu tempat dan tempat tinggal. Ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak sebut daerah, Ononiha tidak diterima di satu tempat. Lalu tidak diusir sehingga tidak boleh bekerja di tempat itu. Ini banyak terjadi. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Sejauh mana kita menerapkan filosofi Sehimate Moro Ela ini. Penutup. Saya berpendapat bahwa filosofi Sehimate Moro Ela ini telah diresapi, berakar, tumbuh, dan hidup dalam jiwa masyarakat Ononiha. Nilai-nilai yang berlaku bagi Ononiha, ini nilai yang berlaku bagi Ononiha, tidak bagi orang lain di luar Ononiha. Saya ambil contoh di Bandung. Itu suku Sunda, mayoritas. Di sana ada suku Nias, suku Batak, Flores, Chinese, Jawa, dan segala macam. Masing-masing suku itu punya nilai-nilai yang telah merasuk dalam jiwa mereka. Masing-masing mempertahankan. Kita orang Nias harus sadar bahwa di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Nilai ini hanya berlaku untuk orang Nias. Ini maka ada aturannya. Hukum itu berlaku menurut ruang dan waktu. Maka dalam surat dakwaan jaksa sering dikatakan peristiwa pembunuhan atau menghilangkan nyawa terjadi di tempat ini, di kota Bandung, di jalan ini, pada jam ini. Artinya ruang dan waktu, lokus dan tempusnya. Lokusnya adalah masyarakat Nias, tempusnya adalah bagi orang Nias. Ini harus kita pahami. Maka supaya perbenturan nilai itu tidak menjadi konflik dengan orang lain. Kalau sesama kita boleh. Orang lain juga punya nilai. Lalu budaya atau nilai-nilai yang baik itu dapat diterapkan asalkan memperhatikan faktor ruang dan waktu. Selanjutnya, kita bisa menjunjung tinggi prinsip itu, filosofi itu, dengan cara apa? Kita sadar hukum. Tadi Pak Menteri, Pak Prof sudah menyampaikan bahwa kita ini hidup dalam negara, ada aturan, ada hukum. Kalau kita tinggal di Bandung, kita ikut hukum yang ada di sana. Hukum apa? Norma. Norma yang berlaku di daerah itu. Sehingga hidup kita ini bisa lebih survival, bisa berterima dengan orang lain. Intinya saya mengajak kita bahwa untuk memegang prinsip Sehimate Moro Ela, agar martabat kita selalu dihargai, dihormati, maka kita harus sadar hukum. Kedua, Ononiha ini sebagai masyarakat yang berbudaya dimanapun berada, hendaknya tetap menjunjung tinggi nilai budaya yang sejak kecil telah menjadi konsepsi yang diresapi, berakar, tumbuh, dan hidup dalam jiwa masyarakat Ononiha. Terakhir saya berpendapat bahwa
Adat dan kebiasaan adalah contoh dari pola perilaku orang-orang yang berada dalam ruang yang sama pada kurun waktu tertentu. Kesamaan ini membentuk budaya. Perilaku mengagungkan lahum, sumange dan toi, harga diri dan nama baik secara berlebihan dan tidak proporsional akan menimbulkan perbenturan kepentingan dengan individu dan anggota masyarakat lain. Pengertian proporsional dalam hukum, dalam asas hukum adalah menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Hukuman yang diganjar kepada pelaku disesuaikan dengan kejahatan yang tidak boleh berlebihan. Terkadang kita orang Indonesia karakternya itu emosional, keras. Hal yang sepele bisa menjadi besar. Hal yang bisa dimaafkan tetapi bisa menjadi tumpah darah. Artinya ada penganiayaan, bahkan pembunuhan sudah banyak terjadi seperti itu. Lalu ononiha diaspora yang tinggal dan menetap di suatu tempat daerah adalah bagian dari organisasi masyarakat yang datang dan berasal dari berbagai suku dan daerah. Berbeda budaya dan nilai, kebiasaan dan karakter. Maka ononiha yang hidup, tinggal dan menjadi bagian atau anggota dari masyarakat itu haruslah menjaga kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. 3 kaidah sosial yang mendasar yang langgeng di masyarakat adalah kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan. Dan satu lagi yang mengikat dan memaksa adalah kaidah atau norma hukum. Apabila ini kita junjung tinggi, kita taat, maka filosofi Sekimate Moro Ela ini bisa kita pertahankan. Tetapi jika norma ini, norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum kita ingkari, maka tidak ada sebuah kebanggaan dengan filosofi Sekimate Moro Ela. Mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengatakan bahwa orang Nias yang ada di satu tempat, katakanlah di Bandung, bagian dari masyarakat besar orang masyarakat Jawa Barat. Maka agar hidup kita bisa berterima, bisa survival di tempat itu, maka kita harus saling berinteraksi. Ingat, kita hadir, kita sebagai anggota masyarakat, hanya akan berarti jika masyarakat lingkungan kita menerima kita. Itulah manusia bersifat sosial, zoon politikon. Terima kasih Pastor Yahoo.